Hai, Shalom. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, kita pagi hari ini masih dapat berjumpa kembali di renungan harian di pagi hari ini dan di dalam renungan suara ilahi. Mari kita mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau begitu dahsyat di dalam hidup kami. Kekuatan kami hanya ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah pemilik dari kerajaan ini. Ya Allahku ya Bapakku yang perkasa yang mulia, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang luar biasa yang tak terhingga untuk hidup kami. Mari Allahku, mari Tuhanku yang perkasa. Ini hidup kami ya Tuhan. Pakai kami ya Allahku untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Bapakku yang baik, sekarang kami siap mendengar-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu ya Tuhan untuk hidup kami. Di pagi hari ini sampai malam menjelang. Terima kasih Allah Bapa atas semua yang kami terima. Terima kasih atas keluarga besar, anak-anak, pasangan kami, orang tua, adik-adik, kakak, om, tante, dan seluruh manusia makhluk di muka bumi ini yang masih dapat bernapas, yang Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan atas terus kesempatan yang Kau berikan buat hidup kami. Kami siap mendengar. Amin. Saudara terkasih, mari kita buka firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Judul perikopnya adalah perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu.
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu: kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapakku yang baik. Engkau sungguh dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Allah Yesus. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Terima kasih. Haleluya. Saudara terkasih, begitu dahsyatnya Tuhan atas hidup kita. Dari ayat-ayat ini, dari firman ini, jelas sekali kasih yang Tuhan tekankan buat kita. Lantas, seperti apakah kasih itu, saudara terkasih? Sangat mudah untuk merasa dibombardir dengan informasi tentang apa artinya mencintai dan dicintai. Tapi pola cinta sejati tidak ditemukan dalam tren budaya, tetapi diberikan kepada kita oleh Tuhan yang mewakili konsep itu sendiri. Kasihnya berbeda dari jenis kasih lainnya. Faktanya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa setiap manusia. Hanya ada satu alasan bagi Tuhan untuk mengalami penderitaan seperti itu: kasihnya bagi kita. Saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan kita, tetapi Dia menginginkan kita. Sadarkah saudaraku, kasih-Nya Tuhan tanpa syarat, penuh pengorbanan, abadi, dan untuk semua orang. Ketika kita menerima kasih Tuhan bagi kita, kita kemudian dapat membalas kasih-Nya dan membiarkan Dia mengubah cara kita memandang diri sendiri. Dan ketika kita belajar untuk melihat diri kita melalui lensa kasih Tuhan, kita mulai mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Untuk itu kita terus harus rekat dengan Tuhan, belajar terus tentang bagaimana Ia mengasihi kita. Saudaraku, tidak mudah untuk memberikan kasih kepada orang lain tanpa syarat. Bahkan ada orang yang berkata, mungkin kita lebih enak mengasihi seekor binatang. Dia hanya satu arah. Dia mengasihi kita, mencintai kita, dan menghargai kita tanpa pamrih, katanya. Siapa bilang? Saudaraku, seekor binatang pun ada pamrih dan ada syarat. Kalau kita baik kepadanya, memberi makan kepadanya, baru dia akan menyayangi kita, baru dia akan patuh sama kita. Tapi Tuhan kita yang baik, Dia tanpa syarat mencintai, mengasihi kita. Saudaraku terkasih, saat Tuhan menjadi manusia, Yesus meneladani seperti apa kasih Allah ketika Dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Kita itu tidak pantas atau layak mendapatkannya.
Tetapi hal itu tidak menghentikan dia untuk pergi ke kayu salib demi kita. Saudaraku, kita menjadi sahabatnya ketika kita menerima pengorbanannya dan menerima pengampunannya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kita akan benar-benar mengerti bahwa kita adalah sahabatnya jika kita melakukan apa yang Dia perintah kepada kita. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 14. Begini bunyinya, dan inilah perintah Yesus. Kasihilah satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kalian. Orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 13. Jadi, jika kita mengasihi Yesus, maka kita adalah sahabat-sahabatnya. Tetapi jika kita adalah sahabatnya, maka kita akan peduli dengan apa yang Dia pedulikan. Dan Dia begitu memedulikan kita sehingga Dia melepaskan hak otoritas dan hidupnya agar siapapun dapat mengalami kasih abadi Tuhan. Yesus akan memanggil kita sahabat-sahabatnya jika kita bersedia melakukan hal yang sama. Jadi saudara terkasih, sangat simpel bersama Tuhan mengenal arti kasih. Saudaraku, lantas mungkin kita bertanya, jadi seperti apa menyerahkan hidup kita bagi seorang teman? Mungkin ini berarti membatalkan rencana Anda selama sehari untuk melayani seseorang. Atau misalnya sengaja mengalah dalam perbedaan pendapat demi menjaga hubungan baik. Atau mungkin juga mengorbankan waktu, tenaga, atau citra diri Anda untuk menemani seseorang yang sedang terluka. Saudaraku, kasih Allah dalam tindakan adalah tidak mementingkan diri sendiri. Karena aksi itu membuat kita untuk lebih memikirkan orang lain. Saudaraku, kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak mampu menonjolkan bentuk dari kasih dalam diri kita. Untuk itu kita butuh Tuhan. Karena Dia sumbernya kasih. Karena Dia yang menimbulkan kasih dalam diri kita. Saudaraku, dekat dengan Tuhan menimbulkan semua yang baik dalam diri kita. Empati, kepekaan yang ada dalam diri kita sebagai manusia terpancar dan keluar dalam diri kita. Dan yang dapat merasakan kasih dalam diri kita adalah orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, sahabat bukan berarti orang lain juga, saudaraku. Pasangan Anda, anak-anak, orang tua, itu juga sahabat Anda. Jadikan mereka sahabat Anda yang pantas Anda berikan kasih yang sejati dalam diri Anda. Kasih tidak akan keluar dengan main-main. Kasih akan keluar dengan sendirinya. Dan ketulusan kasih, orang lain akan rasakan itu. Saudaraku terkasih yang di dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang mungkin kita berpikir kehidupan kita sudah semakin rusak, sudah semakin rentan, sudah semakin sulit.
Bahkan buat diri kita sendiri aja kita sulit. Bagaimana kita buat orang lain? Mungkin kita berpikir demikian. Tapi saudara terkasih, percayalah, justru pada saat kita terhimpit dan kita merasakan kesesakan dan kita mau berkorban kasih dengan orang lain, itu yang membuat diri kita memiliki dan yang membuat diri kita semakin kaya. Saudaraku, belajar terus bagaimana kita dapat menimbulkan kasih dalam diri kita. Kasih yang terbaik adalah kasih yang datangnya dari Kristus Yesus. Percayalah saudaraku, banyak orang di luar sana yang akan merasakan kasih Kristus saat kita erat dengannya. Saudaraku, jadi mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat mengasihi orang lain seperti Dia telah berkorban mengasihi Anda. Dari sini kita mulai belajar. Kita tata diri kita. Mari kita refleksikan bagaimana kita, Anda dan saya, mengasihi teman-teman hari ini. Atau Anda dapat berkata, saya dapat menghubungi seorang teman yang telah hilang kontak dengan saya. Hal itu menarik, bukan? Kadang kita secara sadar atau tidak sadar kita memikirkan seseorang yang lama sekali kita tidak jumpai. Orang yang pernah dekat dengan kita. Cari kontaknya. Akan terasa indah pada saat kita berjumpa dengannya. Atau kita, saya dan Anda bisa menunjukkan belas kasihan kepada teman yang terluka. Yang terluka dalam hal ini adalah yang sakit, yang terbeban hati, yang saat ini sedang menderita. Dan satu lagi saudaraku, ini yang paling terpenting. Atau kita bisa mengampuni teman, mengampuni. Saya tekankan, kita bisa mengampuni teman yang telah menyakiti kita. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus namanya, tolong ajari aku bagaimana menjadi baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Bantu aku Tuhan untuk menunjukkan betapa aku mencintai Engkau dengan mengasihi orang lain seperti yang Engkau minta. Singkirkan Tuhan kepahitan, kepicikan dan keegoisan dariku. Buat hidupku berakar dalam cinta-Mu Tuhan, sehingga hanya tindakan kasih yang menjadi buah hidupku Tuhan. Sehingga Bapa yang baik, hanya Engkau yang menjadi mentor, yang menjadi kawan, yang menjadi guru buat aku memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ajar aku Tuhan terus untuk mengerti arti kasih dan agar orang lain yang merasakan bagaimana kasih di dalam diriku. Tuhan Yesus, jangan biarkan aku sendiri Tuhan. Terus Tuhan, biar aku terus belajar tentang Engkau, tentang kasih dalam diri-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri jumpa kita di pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa dengan doa yang Bapa kita ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara terkasih. Shalom.